Selamat datang di channel Guru Kabut. Belajar matematika asik dan seru hanya di Guru Kabut. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang logaritma part 2, di mana kita akan membahas lebih dalam tentang latihan soal tentang logaritma. Yuk, tunggu apa lagi, kita buka buku belajar sama-sama. Nah teman-teman, pada bagian kedua logaritma kita akan bahas latihan soal logaritma. Nah, di sini diberikan soal 8 log 9 dikali 3 log 25 dikali 5 log 4. Hasilnya berapa? Jadi tipsnya, kita harus membuat angka itu adalah angka yang paling kecil, kemudian dia mempunyai pangkat. Nah, di sini 8 log 9. 8 itu kan 2 pangkat 3. Log 9. 9 itu 3 pangkat 2. 3 ya 3 log 25 itu 5 pangkat 2. 5 log 4 itu pangkat berapa? 2 pangkat 2. Ya. Setelah itu, pangkat baik pangkatnya dari basis maupun pangkat dari nilai semuanya diturunkan. Pangkat basis sepertiga dikali 2 dikali ini ya 2 dikali 2. Jadi 2 log 3 3 log 5 5 log 2. Jadi hasilnya ini 8/3. Loh, ternyata ini bisa dicoret semua. Ya. Menjadi 2 log 2. Sedangkan 2 log 2 itu 1. Jadi 8/3. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 2. 2 log kuadrat. 2 log 12 kuadrat dikurangi 2 log 3 kuadrat per 2 log 3 plus 1. Caranya, ini kan kita tahu, ini A kuadrat min B kuadrat. Jadi, 2 log 12 minus 2 log 3 dikali 2 log 12 plus 2 log 3 diper 2 log 3 ditambah 1 bisa diubah menjadi sesuatu, pokoknya basisnya harus sama. Jadi kita ubah jadi 2 log 2 ya. Nah, selanjutnya ini 2 log 12 dikurangi 2 log 3. Maka itu adalah pembagian. Jadi 2 log 4 langsung ya. Dikali di plus, berarti ini dikali. Berarti 2 log 36. 36 per ini plus. Jadi bisa dikali, jadi menjadi 2 log 6. Ini ya. Kemudian lanjutkan di sini. 2 log 4 itu kan 2 log 2 pangkat 2 dikali 2 log 36 itu 6 pangkat 2 per 2 log 6. Jadi hasilnya 2 dikali 2. Ini turun pangkatnya. Kemudian ini pangkatnya juga turun. Ini 2 log 6. Karena sisa 2 log 2 itu langsung kita hilangkan. Jadi karena itu hasilnya 1 per 2 log 6. Nah, karena ini sama bisa dicoret. Jadi hasilnya adalah 4 ya. Nah, jadi kita lihat di soal nomor 3 ini, bila 5 log 3 adalah A dan 3 log 2 adalah B, maka 6 log 75 adalah. Nah, pertama-tama kita tulis dulu 6 log 75. Nah, ini bisa kita ubah menjadi log 75 per log 6. Nah, ini ada di sifat-sifat logaritma ya. Kemudian, log 75 dan log 6 ini kita harus merubah supaya bisa merubah bentuk menjadi A ataupun B. Jadi kita berikan basis yang nilainya sama untuk pembilang dan penyebut. Kita berikan basisnya 5 ya. 5 log 75 per 5 log 6. Loh, kenapa kok harus 5? Kenapa kok bukan 3? Karena begini. Karena 75 ini bila dipecah akan menjadi 25 dan 3. Ya kan? 6 kalau dipecah jadi 2 dan 3. Jadi nilainya itu ada 3-nya itu lebih banyak. Ini. Sedangkan kalau 2, 25 ini tidak bisa dipecah lagi. Nah, jadi 5 log 75
kita pecah menjadi 5 log 25 ditambah 5 log 3 dibagi 5 log 6 bisa dipecah menjadi 5 log 3 ditambah 5 log 2. Ini ya, bagi yang belum paham bisa dilihat di sini ya, bahwa misalnya kita punya X log Y ditambah X log Z itu sama dengan X log Y dikali Z. Begitu juga kebalikannya. Karena kita punya 5 log 75, 5 log 75 itu 25 dikali 3. Berarti 25 dikali 3. Kemudian kita bisa mengubah 5 log 25. 25 itu kan 5 pangkat 2. Jadi pangkatnya turun menjadi 2. 5 log 5 kan 1, jadi langsung ditulis 2. Sedangkan 5 log 3 ada di sini A. Diper 5 log 3 ada lagi A. Ditambah 5 log 2. Kita tidak punya angka 5 log 2 itu. Jadi berapa 5 log 2? Nah, sebenarnya kita ada petunjuknya. Bahwa di sini 5 log 3 itu A dan 3 log 2 itu B. Jadi kita bisa membuat persamaan 5 log 3 dikali 3 log 2. Nah ini kan sama dengan 5 log 2 ya, karena ini kan nanti bisa dicoret. Itu berarti sama dengan A dikali B. Berarti ini A dikali B. Nah ini sudah jawabannya, karena tidak bisa disederhanakan lagi. Nah di soal keempat ini seperti ini. 6 log 5 dikali 25 log 8 dibagi 5 log 7 dikali 7 log 25 dikurangi 6 log 9 sama dengan, jadi langkah pertama seperti biasanya kita harus menjadikan angka itu mempunyai pangkat paling besar yang memungkinkan. 6 log 5 ya seperti itu ya, 6 log 5 tetap. Terus 25 itu kan 5 pangkat 2 log 8 itu 2 pangkat 3. Kemudian dibagi 5 log 7. Nah, 5 log 7 tetap 7 log 25 itu 5 pangkat 2 dikurangi 6 log 9. Kita biarkan ya. Kemudian kita turunkan pangkatnya. Jadi 6 log 5 dikali 5 log 2. Pangkat di basis turun menjadi seper. Pangkat nilai turun tetap. Kemudian 5 log 7 ini 2. Kemudian ini bisa kita coret ya. Sehingga menjadi 5 log 5. Ini 1 hasilnya. Dikurangi 6 log 9. Kemudian ini sama. Bisa dicoret juga. Bagi yang belum paham bisa dilihat nanti di sifat-sifat logaritma ya. Di part 1. Kemudian langsung 3 per 2 6 log 2 per 2 min 6 log 9. Nah kalau sudah begini penyelesaiannya bagaimana? Nah caranya adalah 3 per 2 6 log 2 ini kita tulis ulang dibagi 2 ini seperti ini misalnya ya, 10 log 10 itu adalah 1. Nah 10 log 10 pangkat 2, pangkatnya kan bisa turun ke depan, jadi hasilnya 2 kali 10 pangkat 10 log 10, maaf. Nah 10 log 10 itu kan 1, jadi hasilnya tetap 2. Nah kalau kayak gini 2 bisa diubah menjadi apa? Karena basisnya 6, supaya mudah kita harus basisnya harus sama dengan yang berdekatan dengan dia, yaitu 6. Sehingga menjadi 6 log 6 tapi pangkatnya 2, sehingga bisa diturunkan, hasilnya kan tetap 2 dikurangi 6 log 9. Nah seperti ini. Kemudian 3 per 2 dikali 6 log 2 per ini kan A log B dikurangi A log C, sehingga hasilnya A log B per C, benar. Nah jadinya 6 log, ini kan 6 pangkat 2 itu kan 36 dibagi 9 jadi 4.
Setelah itu kita bisa dibalik ke atas dengan mengubah letak nilai dan basisnya. Ingat rumus ini, A log B sama dengan 1/B log A. Sehingga menjadi 3/2, 6 log 2 dikali 4 log 6. Jangan lupa bahwa 4 itu 2 pangkat 2, jadi 6 log 2 dikali 2 pangkat 2 log 6. Kemudian pangkat basis turun ke bawah jadi 1/3/4. 6 log 2, 2 log 6. Ini sama ya. Jadi hasilnya 3/4. Nah, untuk soal kelima seperti ini ya. 4 log 3 dikali 4 log 6 dibagi 4 log 9, 8 log 2 ditambah 4 log 9, 8 log 3. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Pertama-tama kita harus menyederhanakan semuanya dulu. Jadi punya pangkat yang paling besar seperti biasanya ya. Yaitu 2 pangkat 2 log 3. Ini 2 pangkat 2 log 6 dibagi. Nah, kalau seperti ini kita harus lihat 2 pangkat 2 log 3 pangkat 2. Tapi kita lihat, nah ini sama 4 log 9, 4 log 9. Sehingga kita bisa mengelompokkan ini kan. Jadi 8 log 2 ditambah 8 log 3. Sama dengan kita turunkan pangkatnya. Pangkat di basis menjadi 1/2 dikali 1/2 2 log 3 2 log 6. Nah, kemudian yang di bawah ini ya, setengah dikali 2 karena pangkat nilai ya tetap jadi nilai itu dikali 2 log 3. Sedangkan ini kan sesuai dengan sifat log yaitu A log B. Ya, di sini ya, A log B ditambah A log B. Hasilnya akan menjadi A log B dikali C. Jadi logaritma itu harus hafal rumusnya semua. Jadi ini bisa dikali jadi menjadi 8 log 6. Seperti ini. Kemudian kita lanjutkan di sini. Setengah kali setengah jadi 1/4. Lalu 2 log langsung ya 2 log 3 2 log 6. Itu kita tulis seperti biasa. Kemudian kita bagi dengan setengah kali 2 ya 1. Kemudian 2 log 3 dikali 8 log 6. 8 log 6. Nah, seperti ini. Nah, apa yang bisa kita temukan di sini? Ini ternyata sama, 2 log 3, 2 log 3. Jadi bisa dicoret. Kemudian langkah selanjutnya, ini dibalik ke sini. Dengan sifat yang sudah kita pelajari, A log B akan sama dengan 1/B log A. Jadi bisa dibalik. Tapi kalau 1/B log A, jadi ya bisa kembali lagi ke A log B. Ya kan? Sehingga akan jadi 1/4 2 log 6. 6 log 8 itu 2 pangkat 3. Sama dengan 3-nya pangkat turun menjadi nilai biasa 3/4. 2 log 6. 6 log 2. Ini bisa kita coret sehingga jawabannya 3/4. Nah, teman-teman, ini adalah soal terakhir untuk latihan kita logaritma pada kesempatan kali ini. Jadi soalnya adalah 3 log akar 6 dikali akar 6 log 1/16 dikali 32 log 9 dikurangi 32 log 1/64 dikali akar pangkat 5 dari 3 log 48 dibagi 3 log 12 kuadrat dikurangi 3 log 4 kuadrat. Nah, ini kelihatannya susah ya, tapi sebenarnya ini sederhana.
Jadi pertama-tama seperti biasa kita sederhanakan dulu bentuk-bentuk akar ini. Jadi 3 log. Akar 6 itu 6 pangkat setengah, kemudian 6 pangkat setengah log. Usahakan jangan ada bentuk pecahan ya. Jadi 2 pangkat minus 4. 32 itu 2 akar 5 log 9 itu 3 akar 2. Dikurangi 32 itu 2 akar 5 log 64 itu adalah 2 pangkat 6. Karena pecahan seper jadi 2 pangkat minus 6. Kemudian 3 pangkat 1/5 log 48 dibagi, ini kan bentuk A kuadrat min B kuadrat. Jadi A kuadrat min B kuadrat itu kan A min B, A plus B ya. Sehingga menjadi 3 log 12 plus 3 log 4 dikali 3 log 12 dikurangi 3 log 4. Kemudian kita turunkan pangkat-pangkatnya. Ini nilai turun jadi nilai biasa. Kemudian ini basis turun menjadi seper. Karena seper setengah jadi langsung 2 ya. Ini turun menjadi minus 4. Turun menjadi 1/5. Kemudian ini menjadi 2. Kita tulis 3 log 6 log 2 log 3 dikurangi 1/5 dikali minus 6 2 log 2. Ini kita turunkan menjadi 5 dikali 3 log 48 dibagi 3 log 12 tambah 3 log 4. Ini kan sifat perkalian ya. Jadi 3 log 48 kemudian 3 log 12 dikurangi 3 log 4. Ini sifat dari pembagian. Jadi 3 log 3. Ini 1 ya. Kemudian kita coret ini karena sama semua. Ini bisa kita coret. Nah, seperti ini. Jadinya 3 log 3. Karena 3 log 3 itu 1. Jadi tidak perlu. Kemudian ini juga 2 log 2. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mencatat dulu karena akan dilanjutkan. Nah, setelah tadi kita gunakan, jadi kita bisa melanjutkan nilainya. Ini setengah dikali 2 hasilnya 1. Kemudian minus 4 dibagi 5 dikali 2. Jadi minus 8/5 ditambah 6/5. Karena min ketemu min jadi plus ya. Dikali 5. Karena ini 3 log 48 sama, jadi bisa langsung dicoret 3 log 48 nya. Sehingga menjadi minus 2/5 dikali 5. Jadi hasilnya minus 2. Nah, demikian pertemuan logaritma kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Halo sahabat kabut, terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa subscribe, like kalau kalian merasa video ini berguna bagi kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.